Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Ya, kembali lagi kita di sini dalam rangka acara obrolan santai. Dengan saya di sini sebagai moderator, perkenalkan nama saya Imam Ahmad Zainul Hakim. Saya salah satu mahasiswa FTIK IAIN Prokerto. Pada kesempatan kali ini kita tepat dengan Hari Santri Nasional yang mengangkat tema tentang mahasiswa santri atau santri mahasiswa. Saya di sini nggak sendirian, saya di sini bersama dengan beliau merupakan beliau merupakan ketua RMI Banyumas dan salah satu Dewan Asatidz Pondok Pesantren Darussalam dan juga sebagai Sekjur Pendidikan Bahasa Arab IAIN Prokerto. Beliau adalah Gus Enjang Burhanuddin SSMPTI. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Tegang sekali ya, Pak. Oh iya. Nyantai aja. Bukan sedang munakosah. Kemarin kita sudah melakukan obras tentang profil Syekh Zuhri. Sekarang kita mengangkat tentang mahasiswa santri atau santri mahasiswa. Menurut Gus Enjang itu sendiri, itu santri itu seperti apa sih? Santri itu bagi saya adalah seseorang yang memilih jalan thalabul ilmi. Jalan yang dia pilih adalah jalan ilmu pengetahuan. Maka santri itu tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh kamar, tidak dibatasi oleh di mana dia tinggal. Selama dia memiliki semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk thalabul ilmi, senantiasa mengupgrade ilmu pengetahuan, maka bagi saya dialah santri. Berarti tidak semua yang di pondok itu, enggak semua di pondok itu santri. Jadi sangat bisa ada orang yang di pondok tapi bukan santri. Siapa? Sing kerjanya mek turu tok nang pondok ora tau ngaji, ora tau baca mana. Itu santri tapi sejatinya dia tidak menjiwai dirinya sebagai santri. Ada juga orang yang mungkin tidak di pondok. Dia tinggal di kos-kosan, mungkin tinggal di komisariat, tinggal di mana, tapi dia punya jiwa untuk senantiasa menimba ilmu dengan semangat. Tentu ini juga adalah seorang sosok santri bagi saya. Berarti nggak semua berarti yang bukan di pondok aja yang santri. Iya, menurut saya santri itu tidak dibatasi oleh di mana dia tinggal, domisili di mana dia menetap. Baik saja, ya. All is well gitu kan ya. Gitu. Terus ini kan udah masuk ada pandemi gini kan, berarti kan segala organisasi atau kegiatan dibatasi. Nah, kemarin itu ada pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pengurangan santri. Itu dapat Iya. Pandemi COVID-19 ini memang mengajarkan kita tentang pola hidup baru, new normal, ya. Kebiasaan baru. Di mana menurut para pakar kesehatan, para dokter, bahwa 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, atau mungkin 50 tahun yang akan datang, dunia ini akan benar-benar berbeda. Manusia semakin padat, penduduk semakin padat, polusi semakin meningkat. Maka pola kita di 50 tahun yang akan datang sangat mungkin kemana-mana harus maskeran. Kita harus sangat menjaga kebersihan. Maka hari ini sebenarnya kita tuh lagi kuliah sama COVID-19 itu ya, agar kemudian nanti anak cucu kita terbiasa dengan pola yang seperti hari ini. Ketika ada kebijakan dari pemerintah untuk memulangkan santri atau membatasi kegiatan-kegiatan di pesantren, ya, saya kira itu bagian dari niat mereka di pemerintah untuk menjaga semuanya, untuk kebaikan semuanya. Apalagi kita melihat misalkan di pesantren kan berkumpul sekian ratus orang, berkumpul sekian banyak orang yang mohon maaf ya, itu kalau ada virus masuk satu saja ke situ sangat mudah menyebar ke yang lain. Jangankan virus yang bisa menyebar nggak kelihatan ya, kudik aja nyebar ya. Itu padahal kutu gitu ya, padahal bakteri, padahal skapis ya. Itu aja menyebar. Nah, maka kemudian atas beberapa pertimbangan saya yakin beliau-beliau ketika mengambil kebijakan juga atas dasar studi dulu, atas dipelajari dulu ini yang terbaik bagaimana. Saya kira begitu.
Terus ini apa namanya ya? Kan ada beberapa pondok yang terkena, otomatis kan santri-santri pada khawatir. Iya. Ini gimana sih cara mereka itu biar gak khawatir, biar tenang lagi? Ini bisa ditangani ini kan? Iya. Pertama, agar kemudian virus itu semakin tidak menyebar banyak, protokol kesehatan wajib kita lakukan. Dan mestinya kita sebagai umat Islam itu sudah sangat terbiasa dengan pola kebersihan seperti itu. Misalkan ketika berkerumun sebisa mungkin menggunakan masker. Kalaupun tidak ya jaga jarak gitu ya. Karena ketika COVID ini itu datang itu betul-betul merubah wajah dunia. Kalau dulu kita melihat bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, sekarang kebalik ya kan? Iya. Bercerai kita teguh harus jaga jarak, tapi kalau bersatu malah tumbang kena COVID gitu ya. Makanya ini harus betul-betul. Zaman dulu kita itu misalkan ada anak sekolah ya, suruh sekolah nggak boleh bawa HP. Sekarang kan kebalik ya, suruh pegang HP tapi nggak boleh sekolah gitu kan. Ini kebalik-balik semua sudah. Makanya mengajarkan kepada kita agar sebenarnya kita itu harus disiplin dengan pola baru, dengan kacamata baru, perspektif baru melihat dunia. Beginilah sekarang dunia yang ada, bahwa dunia semakin banyak virus yang tidak terlihat itu kita menyebar. Yang kedua tentu di samping kita berusaha secara zahir tadi, para santri ini harus punya kewajiban menjaga juga secara batin, berdoa, bermujahadah, beristighosah, memohon kepada Allah agar dilindungi dari segala macam bahaya yang akan menimpa kita semua. Terus ini terakhir tentang motivasi kan apa, anak-anak yang tetap tadi kan apa yang COVID kan kegiatannya berkurang kayak gimana gitu, apa kayak apa namanya, mereka kan tetap down COVID gini, kita jaraknya di gini tetap motivasi itu gimana? Saya kira rasa takut dimiliki manusia itu wajar. Tapi kita punya Allah, kita punya yang Maha Kuasa, bahwa penyakit bisa menimpa siapa saja, iya. Tapi namanya kematian tetap Allah yang menentukan ya kan. Meskipun masa pandemi banyak orang yang mati bukan karena itu ya kan. Atau banyak juga kita melihat misalkan para santri meskipun terkena COVID-19 ternyata 95% dari mereka OTG. Jadi virus ini itu kan gini, jenis penyebab penyakit yang obatnya sebenarnya hanya satu, imunitas. Nggak ada obat yang lain. Kalau ada vaksin itu kan hanya membantu tubuh untuk melemahkan virus dan sehingga imun kita menambah. Jadi sebenarnya andaikan para santri ini mau sedikit saja menambahkan imunitas tubuh dengan cara apa? Olahraga, berjemur, ya mulai dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang, karena itu adalah matahari yang paling bagus sinarnya. Nggak usah lama-lama, 15 menit aja, itu imunitas menjadi naik. Dan ketika imunitas kita itu naik, itu ya virus nggak akan bisa berbuat apapun ke kita. Makanya OTG itu sebenarnya ada orang kena virus tapi dia imunnya kuat, imunnya hebat, sehingga dia nggak ada gejala, nggak flu, nggak batuk, nggak anosmia dan lain sebagainya, sehingga dia masih tetap kuat menjalani hidup. Nah, orang yang kalah itu bagaimana? Orang yang ketika dirinya lemah kemudian ditimpa oleh virus penyakit lalu dia kemudian tumbang itu tadi. Jadi selama kita bisa menjaga imunitas, dan apalagi umurnya masih kayak kalian ya, masa kita itu masih muda, itu kekhawatiran tidak terlalu, sebab kekhawatiran yang berlebih itu nanti malah justru bisa melemahkan imunitas kita. Jadi tetap happy, tetap semangat, tetap punya kepercayaan diri yang kuat, tawakal kepada Allah bahwa semua baik-baik saja. Asalkan tadi protokol kesehatan diikuti dan kemudian kita tetap happy gitu ya. Aduh, kita panas. Mungkin bisa dulu. Ini kita lagi di cafe live. Oh iya, tempatnya di Pondok Pesantren itu salah. Ini kebetulan live cafe ini punyanya adik saya. Oh, iya. Jadi, ini nikmat sekali di keluarga Pondok sekarang kalau lagi ada acara apapun pesennya ke live coffee. Enak dan murah, ini yang paling ini. Mau kalian mau mampir ini live nya di sini di bawah. Iya. Di bawah sini. Mau sambil ini. Oh iya. Ya, meskipun terbatas kegiatan kita, tapi santri nggak boleh berhenti berprestasi. Santri tidak boleh berhenti berkreasi. Ya. Jadi harus terus-menerus happy biar hidup kita penuh berarti. Nah,
Alhamdulillah. Mantap. Tak terasa udah lama nih. Ya. Mengingat tema tadi berarti jadi itu santri mahasiswa atau mahasiswa santri lebih Ya. banyak. Saya kira perpaduan antara santri mahasiswa dan mahasiswa yang santri ini sebuah perpaduan yang sangat, kalau boleh saya katakan, sempurna gitu ya. Kenapa? Santri itu selama ini dicirikan sebagai kelompok yang memiliki keilmuan yang mendalam. Mereka mengkaji peninggalan-peninggalan para ulama dengan begitu tekun. Mulai dari Jurumiyah, Ibrati Alfiyah dihafalkan. Dan banyak juga santri yang hafal Fathul Mu'in, Fathul Qorib. Kalau saya mungkin hafalnya Fathul Izar ya. Itu banyak, saking membuktikan bahwa santri ini memiliki kedalaman ilmu pengetahuan. Sayangnya kemudian di pesantren-pesantren salaf ini tidak dikembangkan metodologi yang metodologi penelitian, metodologi pengembangan dulu pengetahuan dengan baik. Sementara di kampus ini metodologinya yang bagus, konten keilmuannya yang terkadang kurang. Andaikan kemudian dua konten yang digabungkan, kedalaman ilmu dengan kematangan metodologi menjadi satu, masya Allah. Ini sosok yang nanti tentu akan ulama yang intelek yang ulama. Ini dua orang ini yang sangat luar biasa. Jadi di sisi yang lain dia seorang ilmuwan, tapi juga seorang ulama juga ilmuwan. Ini kan sosok yang langka di zaman ini. Maka saya kira mahasiswa ketika mampu menggabungkan dua konsep ini akan menjadi sosok harapan yang akan membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Ke depan, andaikan ini kemudian mampu dikembangkan dengan baik, saya yakin Indonesia itu akan menjadi rujukan keislaman dunia. Kan ada orang yang mengatakan bahwasanya itu kita itu harus fokus pada satu keilmuan, antara keilmuan keagamaan dan umum. Dan sedangkan kita itu dua-duanya. Nah, kita itu lebih fokus mana kalau sebagai mahasiswa dan santri. Kalau kita merujuk kepada awal dasar ilmu itu datang, sebenarnya Islam itu tidak membedakan mana ilmu agama dan mana ilmu umum. Ilmu itu ya satu, datanya dari Allah. Tapi seiring berjalannya waktu, karena ada sekularisme dari Barat, lalu dipisah antara agama dan ilmu. Ya, akhirnya lalu kita mengira ilmu itu ada dua, ada ilmu agama, ada ilmu umum. Padahal sebenarnya tidak. Kamu menjadi seorang ahli fisika sekalipun bisa jadi ulama. Kita ketika menjadi ahli agama itu juga harusnya ahli ilmu yang lain, biar kemudian kita bisa mampu memberikan kontribusi yang lebih banyak kepada dunia. Nah, gitu. Jadi saya kira kita sudah tidak perlu lagi memperdebatkan ini ilmu umum, ini ilmu agama. Dua-duanya kalau bisa dikuasai. Sampai ahli baca kitab tapi di waktu yang sama ahli nuklir, ini nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Itu nggak masalah juga gitu. Alhamdulillah ini udah selesai. Udah selesai, nggak kerasa ya, cepat sekali gitu ya. Mungkin untuk penutup mungkin ada statement, closing statement. Ya, santri harus senantiasa melekatkan di dalam dirinya untuk cinta akan ilmu. Prinsipnya adalah thalabul ilmi. Santri harus senantiasa melihat kebenaran secara hakiki, dia mencari kebenaran yang paling abadi yang akan membawanya kepada ridho ilahi. Santri harus senantiasa mendahulukan ukhrawi daripada duniawi. Dia tidak silau akan gemerlapnya dunia, karena dia tahu bahwa yang abadi di akhirat sana, bukan di dunia. Saya kira itu. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga untuk kru-kru yang datang untuk membantu kita dalam acara obras. Sekian untuk obras kali ini, dan tunggu obras untuk selanjutnya. Saya sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.